Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel JHI Family dengan aku Rizkan Dedi di sini. Oke, kali ini aku mau ngajak kalian untuk memahami dengan baik dan benar tentang passing grade atau nilai ambang batas ya teman-teman. Nilai ambang batas dari SKD CPNS tahun ini, terutama untuk CPNS Kemenkumham di tahun ini yang berada di formasi umum ya teman-teman. Oke, langsung aja biar video ini nggak terlalu panjang, biar kalian cepat pahamnya juga. Nah, pertama-tama baiknya kita harus paham dulu peraturan atau dasar hukum yang mengatur passing grade atau nilai ambang batas ini ya teman-teman. Kalau kalian sekarang kan masih dalam tahap proses pelaksanaan SKD ya, jadi ada sebagian dari kalian yang sudah selesai melaksanakan SKD dan ada yang masih akan melaksanakan SKD. Tentunya kalian juga sudah pernah melihat pengumuman tentang pelaksanaan SKD ya teman-teman. Jadi sebenarnya passing grade atau nilai ambang batas ini pernah disebutkan di surat pengumuman SKD atau pelaksanaan SKD CPNS Kemenkumham tahun 2021. Di situ disebutkan bahwa dasarnya itu adalah sebenarnya berdasarkan dari keputusan Menpan RB ya nomor 1023 tahun 2021 tentang nilai ambang batas SKD pengadaan PNS tahun ini ya teman-teman. Oke, biar ini valid, biar kalian cepat paham juga, aku mau tunjukin ini di sini teman-teman. Langsung ke dokumennya ya. Nah, ini dia. Ini adalah sumber dari keputusan atau peraturan SKD itu sendiri tahun ini ya, untuk tahun ini. Ini keputusan Menpan RB tahun 2021 nomor 1023 tentang nilai ambang batas ya teman-teman. Kita langsung ke intinya aja biar nggak bertele-tele. Kalau kalian mau baca lengkapnya, aku kasih link buat kalian buat download di deskripsi ya. Di sini kita lihat ke langsung nilai ambang batasnya aja. Karena kalian pasti udah tahu apa itu SKD ya, isinya tentang TWK, TIU, TKP ya. Jumlah soalnya 110. Terus kalian harus menyelesaikan dalam waktu 100 menit ini ya. Dan juga berapa butir soal di TWK ya, ini di sini 30 butir, 35 untuk TIU dan 45 butir untuk TKP. Oke, di sini pembobotan nilai teman-teman. Di sini aku mau di poin ketujuh ya, ini dalam surat keputusan Menpan RB ini. Di poin ketujuh di sini ada pembobotan nilai, pembahasan tentang pembobotan nilai. Ini penting sekali ya teman-teman untuk kalian bisa memahami ini. Harusnya sih kalian sebelum ikut SKD udah paham ini ya, karena ini sebetulnya bisa menambah nilai kalian, bisa memaksimalkan kesempatan kalian untuk memperoleh nilai yang tinggi ya gitu. Nah, di sini dibahas bahwa pembobotan nilai untuk soal TIU dan TWK itu jawaban benar itu bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab itu bernilai 0 ya teman-teman. Jadi salah atau nggak jawab itu nilai 0, jadi nggak ada pengurangan teman-teman. Dan untuk soal TKP di sini bobotnya agak berbeda, bobot nilainya agak berbeda. Di sini nilai paling rendah itu 1 dan nilai paling tinggi itu 5 serta tidak menjawab bernilai 0. Jadi berarti di sini nggak ada jawaban yang salah teman-teman, adanya jawaban nilainya 1 atau nilai terendah 1, jadi nggak ada jawaban salah. Jadi kalau misalkan kalian bisa jawab soal TKP, jawab ngasal lah ya, estimasi terendahnya itu kalian bisa dapat nilai 1. Dan kalau kalian isi semua soal TKP itu berapa ya, 45 butir soal, jadi minimal kalian dapat nilai 45. Itu dengan skor terendah ya teman-teman. Beda lagi kalau kalian bisa dapat skor 2, 3 atau 4 atau bahkan 5 ya, itu bahkan bisa lebih tinggi.
Dan di sini poin selanjutnya itu dijelaskan tentang poin tertinggi atau nilai tertinggi ya, nilai dewanya ya teman-teman. Di sini nilai tertinggi adalah akumulatifnya, jumlahnya itu 550, dan di Ricci di sini ya di soal TWK itu 150, dan soal TIU 175, dan soal TKP 225 maksimal ya teman-teman. Selanjutnya di poin ke-10 di sini ada yang namanya penetapan nilai ambang batas. Nah, disinilah kalian wajib memahami bahwa setiap kategori soal itu punya nilai ambang batasnya sendiri-sendiri, jadi nggak diakumulatifkan ya teman-teman. Jadi di sini TWK itu nilai ambang batasnya ada 65, TIU itu nilai ambang batasnya 80, TKP nilai ambang batasnya 166 gitu. Di sini aku juga udah ngitung sih sebetulnya berapa sih sebetulnya soal yang harus kalian selesaikan dengan benar gitu ya. Ya, di sini untuk TWK kalian harus memperoleh 65, itu harus selesai dengan jawaban benar ya teman-teman. Itu harus 13 soal ya, harus kalian jawab benar. Dan untuk TIU memperoleh passing grade 80, itu kalian harus jawab 16 soal dengan benar teman-teman. Dan untuk TKP, karena TKP tadi nilainya ada paling rendah 1, 2, 3, dan 4, 5 ya, sampai 5 maksimal. Di sini aku pakai skor maksimal itu kalian harus jawab soal 34 soal, atau kalian kalau dibulatkan itu 170 ya teman-teman, 170 di sini dengan 34 soal dengan skor maksimal 5. Kalau skornya di bawah 5 ya harus lebih dari 34 soal ya teman-teman, harus kalian jawab ya. Selanjutnya aku kasih contoh aja sih biar lebih paham lagi ya teman-teman. Di sini ada contoh skor dari peserta A, B, C, dan D. Di sini yang aku kasih tinta merah itu adalah yang tidak lolos passing grade ya teman-teman. Di sini yang A dia gagal di TIU-nya, kurang 1 poin aja sih, kurang 1 soal aja untuk menembus ke 80, jadi dia nggak lulus passing grade. Yang B walaupun skornya 370 berbeda dari C dan D yang 400-an, itu dia masih lulus passing grade. Yang C dia tidak lulus di TKP-nya, jumlah akumulatifnya 430 lumayan, tapi nggak lulus passing grade ya, nggak bisa ikut rankingan. Jadi sayang sekali ya teman-teman. Sementara yang D TWK-nya kurang, jadi nggak lulus. Dari beberapa contoh ini bisa disimpulkan ya teman-teman, jadi yang wajib kalian kejar sebetulnya adalah passing grade ya, bukan akumulatif nilainya ya teman-teman. Karena nanti akan diadakan rankingan untuk yang akan lolos ke babak selanjutnya, seleksi selanjutnya, SKB ya. Jadi di SKD ini akan dilakukan rankingan 3 kali informasi. Jadi yang masuk rankingan itu wajib lulus passing grade teman-teman. Jadi gitu. Untuk kalian aku doain sih semoga ini dulu paham ya passing grade ini, dan juga semoga nanti lulus SKD-nya lancar, dapat nilai yang bagus bagi yang mau melaksanakan SKD. Dan bagi yang sudah melaksanakan SKD dan dapat hasil yang bagus ya, aku doain semoga masuk rankingan. Bagi yang belum beruntung, masih belum passing grade, aku tetap doain yang terbaik juga buat kalian yang belum lulus. Bagaimanapun juga pengalaman itu adalah guru yang terbaik dan juga aset yang berharga buat kalian bisa banggakan. Apalagi sekarang ada bisa cetak sertifikat SKD ya kan, jadi kalian bisa cetak itu aja buat jadikan pengalaman bahwa aku bisa ikut seleksi SKD CPNS tahun 2021 di mana pesertanya puluhan ribu ya kan. Jadi ya aku
doain yang terbaik buat kalian semua para peserta CPNS tahun ini. Terima kasih udah nonton, semoga kalian paham, semoga bisa mencerna ini dengan baik. Apabila kalian ada pertanyaan tentang konten aku kali ini tentang passing grade ya teman-teman, kalian bisa komen di bawah langsung. Tentang seleksi CPNS juga, entah itu SKB, entah itu SKD, entah itu nanti wawancara dan sebagainya, kalian bisa komen aja di bawah. Nanti aku bagi-bagi pengalamanku buat kalian, jadi pasti aku jawab. Terima kasih udah nonton, dukung channel ini dengan cara subscribe. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini selanjutnya, langsung nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan. Share video ini bila menurut kalian bermanfaat. Like kalau misalkan kalian suka. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.